Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Iriani dengan nomor NPM 212171034. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang Kerajaan Sunda Galuh, yakni poin pertamanya adalah sejarah dari Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling berkaitan erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan ini merupakan perpecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Berawal dari Kerajaan Tarumanegara yang mengalami kemerosotan dikarenakan tekanan dari Kerajaan Sriwijaya, suatu kerajaan yang didirikan oleh Depuntahiang di bumi Sumatera. Dan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali kebesaran dari Kerajaan Tarumanegara, maka yang pertama kali dilakukan oleh Tarusbawa, yaitu menantu dari Raja Tarumanegara, adalah mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Tetapi keputusan itu menimbulkan ketidaksetujuan dari Retikan Dayun. Dikarenakan ketidaksetujuannya dengan kebijakan tersebut, Retikan Dayun melakukan pemberontakan dan memerdekakan Kerajaan Sunda, dan memerdekakan Kerajaan Galuh dari kekuasaan Kerajaan Sunda atau pengganti nama Tarumanegara. Galuh yang awalnya bagian dari Kerajaan Tarumanegara kemudian berdiri sebagai kerajaan mandiri dan berdaulat pada tahun 612 Masehi. Kemudian pada tahun 669 Masehi atau 591 tahun Saka, Tarusbawa dinobatkan sebagai raja pertama dari Kerajaan Sunda. Adapun letak dari Kerajaan Sunda Galuh, yaitu Kerajaan Sunda berletak di dekat hulu Sungai Cipakancilan, yang mana di daerah tersebut ada dua sungai yang saling berdekatan, yaitu Sungai Ciliwung dan juga Sungai Cisandane. Sementara untuk Kerajaan Galuh terletak atau berlokasi di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisarayu. Batas dua kerajaan ini adalah Sungai Citarum. Kerajaan Sunda di bagian barat dan Kerajaan Galuh ada di bagian timur. Ada beberapa raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Sunda maupun di Kerajaan Galuh. Sebagian raja yang berkuasa di Kerajaan Sunda yaitu dimulai dari Sri Maharaja Tarusbawa, berawal pada tahun 669 sampai dengan 723 Masehi, dilanjut dengan Haris Dharma Sanjaya yang berakhir pada tahun 732 Masehi, dilanjut dengan Tamperan Barmawijaya yang berakhir pada tahun 739 Masehi, dilanjut dengan Rekian Banga yang berakhir pada 766 Masehi, dilanjut dengan Rakeian Medang Prabu Hulu Kujang yang berakhir pada tahun 783 Masehi, dilanjut dengan Prabu Giling Wangsi yang berakhir 795 Masehi, dilanjut dengan Pucuk Bumi Darmeswara yang berakhir juga 819 Masehi, dilanjut dengan Rakeian Gugus Prabu Gajah Kulon yang berakhir pada tahun 891 Masehi, dilanjut dengan Prabu Dharma Raksa yang berakhir pada tahun 895 Masehi, dilanjut dengan Windu Sakti Prabu Dewageng yang berakhir pada tahun 913 Masehi dan lain sebagainya. Adapun raja-raja, sebagian raja yang berkuasa di Kerajaan Galuh, yakni dimulai dari Raja Retikan Dayun yang berkuasa dari tahun 612 sampai dengan 702 Masehi, dilanjut dengan Mandi Minyak atau Prabu Suraghana yang berakhir pada 709 Masehi, dilanjut dengan Sana atau Sanaha 716 Masehi, kemudian dilanjut dengan Purbasora berakhir pada tahun 723 Masehi, kemudian dilanjut dengan Rekian Jamli atau Sanjaya atau Rakai Mataram atau Haris Dharma yang berakhir pada tahun 732 Masehi, kemudian dilanjut dengan Tamperan Barmawijaya yang berakhir pada 739 Masehi, kemudian dilanjut dengan Sang Menara yang berakhir pada 746 Masehi, kemudian dilanjut dengan Rakeian Ri Medang yang berakhir pada 753 Masehi, kemudian Rakeian Diwus yang berakhir pada 777 Masehi, kemudian Rakeian Wuwus yang berakhir pada 849 Masehi, kemudian Sang Hujang Carian yang berakhir pada tahun 852 Masehi dan lain. Saya Kinati Destiara dengan NPM 212171088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur religi dan unsur kemasyarakatan. Yang pertama ada unsur religi. Kerajaan Sunda Galuh yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha juga menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini ialah sebuah kepercayaan yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Dalam praktiknya, para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan menerapkan sistem monoteisme kuno lewat kehadiran kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu biasanya disebut sebagai Sang Hyang Kersa atau Gusti Sikang Sawiji-wiji, yang artinya Tuhan itu Maha Tunggal. Selanjutnya ada unsur kemasyarakatan.
Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial masyarakat Sunda Galuh terkait dengan sistem pemerintahan, yakni pikukuh tilu atau hukum tangtu. Konsep pemerintahan tersebut menjadi langkah awal dalam penelusuran sistem pemerintahan masa lampau. Beberapa sumber berbahasa Sunda Buhun menginformasikan rucita atau konsep kepemimpinan. Naskah-naskah yang ada itu diantaranya Sang Hyang Siksakandaeng Karesian tahun 1518, Carita Parahyangan tahun 1580, dan Sewaka Dharma. Masyarakat Sunda Galuh memadukan antara sistem ekonomi, sosial, dan spiritual budaya dalam tata kelola pertanian. Masyarakat agraris Sunda memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya. Masyarakat Sunda juga dengan kearifan lokalnya membagi lahan sesuai dengan fungsinya seperti hutan larangan, hutan produksi, dan lain sebagainya. Hutan larangan atau dalam bahasa Sunda, leuweung larangan, tidak semua orang dapat memasukinya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk dan pada hari-hari tertentu saja yang bisa dimasuki. Makam leluhur biasanya juga terdapat dalam hutan larangan. Berburu dan memanfaatkan hutan larangan juga itu dilarang. Hal ini didasari oleh filosofi leuweung lain rusakeun tapi rawateun jeung rumah. Baik, perkenalkan, nama saya Rifki Uji dengan NPM 2121711112. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan, mata pencaharian, dan sistem bahasa. Oke, mulai dari peralatan ya. Nah, peralatan ini dibagi menjadi dua, yang berkaitan dengan unsur seni dan yang berkaitan dengan mata pencaharian. Yang berkaitan dengan unsur seni di Kerajaan Sunda Galuh yaitu seni musik ronggeng gunung yang terdiri dari 3 peralatan, yaitu ketuk, gong, dan kendang. Lalu peralatan yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat Kerajaan Sunda Galuh adalah cangkul, parang, golok, dan lain sebagainya. Sebagaimana mata pencaharian berladang. Terus selanjutnya unsur mata pencahariannya yaitu berdasarkan penjelasan dari naskah Sang Hyang Siksakandaeng Karesian dapat diketahui bahwa mata pencaharian Kerajaan Sunda pada umumnya adalah peladang, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Komoditas yang menjadi andalan bagi Kerajaan Sunda ialah lada. Selain lada, ada juga cabai dan buah asam. Nah, perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat di pesisir Kerajaan Sunda bukan hanya kerajaan dalam negeri, melainkan juga dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Portugis gitu. Bahkan pada abad ke-16, Kerajaan Portugis telah menjalin hubungan diplomatik dengan Portugis, yang membolehkan Portugis membangun benteng dan gudang di pelabuhan Sunda Kelapa. Dan sebagai imbalannya, Kerajaan Sunda dapat mendapatkan bantuan militer dari Portugis untuk menghadapi Demak dan Cirebon. Terus ke sistem bahasa. Nah, dalam prasasti Kawali, bahasa yang digunakan dalam prasasti Kawali adalah bahasa Sunda yang dikenal pada masyarakat awam umumnya gitu, yaitu bahasa yang kasar dan bahasa yang halus gitu. Nah, bahasa yang digunakan sebenarnya merupakan cerminan kelembagaan masyarakat gitu. Kaum bangsawan atau menak gitu, bisa disebut menak, biasanya akan menggunakan bahasa yang halus. Lapisan masyarakat di bawahnya akan lebih kasar gitu. Begitu seterusnya. Namun yang terlihat dalam prasasti Kawali justru tidak menggambarkan lapisan masyarakat yang berbeda-beda gitu. Ini artinya karakteristik egalite nampak dalam unsur bahasa. Penguasaan Kerajaan Galuh pada masa itu dan masyarakatnya tidak ada jarak dalam segi bahasa dan komunikasi. Nah, pada zaman sekarang, realitas terhadap penggunaan bahasa Sunda sebagai alat komunikasi dalam masyarakat mulai berkurang gitu. Masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan kembali bahasa daerah adalah dengan menerapkan bahasa daerah itu di lingkungan sekolah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Manisa Nur Gusriarina dengan NPM 2121711125.
Di sini saya akan menjelaskan sistem pengetahuan pada masa Kerajaan Sunda Galuh. Sistem pengetahuan ini tercantum dalam SSKK. Seperti apabila ingin mengetahui taman yang jernih, telaga berair, tanyakan pada angsa. Bila ingin tahu isi laut, tanyakan pada ikan. Maksudnya itu ibarat bila kita ingin tahu budi, maka tanyakan pada raja dan maha pendeta. Bila ingin tahu semua cerita, maka tanyakan pada dalang. Itulah ajaran leluhur Kerajaan Sunda Galuh yang harus diterapkan masyarakatnya agar terhindar dari siksa api neraka. Setelah sistem pengetahuan, Kerajaan Sunda Galuh mempunyai unsur seni, contohnya seperti ronggeng gunung dan seni musik karinding. Ronggeng gunung yaitu satu jenis kesenian tradisional yang pemainnya itu merupakan penari atau ronggeng. Nah, ronggeng gunung ini sering ditampilkan pada upacara panen raya, khitanan, perkawinan, dan penerimaan tamu. Sedangkan pada masa dahulu, ronggeng gunung ditampilkan setelah kerbau memejak sawah. Selain itu, ada seni musik karinding. Karinding adalah alat musik tiup yang digunakan untuk mengusir hama sawah dan hiburan pengembala di kampung. Karinding ini dibuat menggunakan bambu yang sekiranya sudah tua. Ada juga peninggalan Kerajaan Galuh yaitu Prasasti Mandibunga, Prasasti Cikajang, Prasasti Rumatak, Prasasti Galuh, dan Candi Cangkuang. Saya Siti Aisyah dengan NPM 212171057 akan memaparkan materi tentang masa kehancuran Kerajaan Sunda Galuh. Pada tahun 1512, Kerajaan Malaka telah jatuh ke tangan Portugis, sehingga para pedagang muslim yang berada di Kerajaan Malaka berpindah ke Kerajaan Sunda. Lama-kelamaan, Islam berkembang di Kerajaan Sunda dan menguasai pelabuhan-pelabuhan yang berada di sepanjang pantai utara Kerajaan Sunda. Raja Sunda atau Sang Ratu Raja Dewata merasa khawatir akan perkembangan Islam pada masa itu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Raja Sunda membatasi para pedagang muslim dari pelabuhan milik kerajaannya. Namun usaha tersebut gagal dilaksanakan sehingga Raja Sunda mengadakan koalisi dengan Portugis. Hubungan Kerajaan Sunda dan Portugis diawali pada tahun 1512 di Malaka. Pada tahun 1513, Portugis melakukan ekspedisi untuk mencari informasi tentang pelabuhan-pelabuhan yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Perjanjian politik yang dilakukan Kerajaan Sunda dengan Portugis dapat direalisasikan ketika Henry Quedeleme itu datang ke ibu kota Kerajaan Sunda. Kunjungan tersebut menghasilkan perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Prabu Surawi Sesa digantikan oleh Prabu Ratu Dewata pada tahun 1535 sampai 1543. Prabu Ratu Dewata lebih mementingkan menjadi pendeta daripada dunia politik dan perang. Pada saat itu, serangan dari Banten terus-menerus terjadi, sehingga pada saat raja terakhir yaitu Nusia Mulia, beliau tidak bisa mempertahankan kerajaannya. Pada tahun 1579, Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran benar-benar berakhir karena serangan Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan Banten. Pakuan Pajajaran diislamkan oleh Banten, sedangkan Kerajaan Galuh diislamkan oleh Cirebon. Sesudah runtuhnya Kerajaan Sunda, bekas kerajaan tersebut dikenal oleh sejarawan sebagai Kerajaan Pajajaran. Runtuhnya Kerajaan Sunda ini menandai telah berakhirnya Kerajaan Hindu dan bangkitnya Kerajaan Islam di Tanah Pasundan. Ada sebuah asumsi mengatakan bahwa sebelum runtuhnya pada tahun 1579, Kerajaan Sunda ini sudah mengalami perpindahan pusat pemerintahan yang dimulai dari Sunda, Galuh, Kawali, dan Pakuan Pajajaran. Seiring dengan perkembangan zaman, dua kerajaan yang berada di Jawa Barat tersebut, yaitu Kerajaan Sunda dan Galuh, melebur menjadi satu, menjadi Kerajaan Sunda Galuh. Berdirinya Kerajaan Sunda atau yang disebut dengan Pakuan Pajajaran dimulai pada abad 14 atau 15 Masehi. Majapahit pernah melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang berada di Jawa Barat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kedua kerajaan yang berada di Jawa Barat yaitu Kerajaan Sunda dan Galuh digabungkan. Maksud dari penggabungan tersebut agar Majapahit berpikir sebelum melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang berada di Jawa Barat. Sebelumnya, Kerajaan Majapahit pernah mengalami keruntuhan dikarenakan pada saat Perang Bubat. Meskipun demikian, Kerajaan Sunda masih belum merasa tenang karena masih muncul kerajaan-kerajaan baru, yaitu Kerajaan Islam, di mana ada kerajaan yang sedang mekar-mekarnya, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak inilah yang dapat meruntuhkan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri tidak bisa meruntuhkan Kerajaan Sunda
Kerajaan Sunda diruntuhkan oleh Kerajaan Islam Banten. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.